Selamat pagi, perkenalkan nama saya Geri Ciryani Burukemit dari kelas 4A Pendidikan Matematika dengan NIM 20130111049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan GeoGebra untuk materi statistika. Di dalam GeoGebra kita akan mempermudah kita untuk mengetahui nilai rata-rata di dalam sebuah data, mengetahui nilai maksimum dalam sebuah data, mengetahui nilai minimum dari sebuah data, ataupun kita bisa menentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di sini saya akan menampilkan GeoGebra-nya. Di sini sudah tertampil aplikasi GeoGebra. Ini aplikasi GeoGebra pada umumnya, dan saat ini kita sudah mengetahui ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di GeoGebra. Pertama, terlebih dahulu kita pergi ke sini, kita langsung mengelik baris ketiga, dan kita mengelik Spexes. Di sini tertampil juga data-data yang akan kita peroleh. Di sini ada kolom yang akan bisa. Di sini kita akan membuat sebuah data untuk mengetahui nilai-nilai yang kita sebutkan seperti nilai minimum, nilai maksimum, dan kuartil 1 dan kuartil kedua. Di sini misalnya ada data yang kita peroleh, data yang pertama dengan nilai 80, 90, 76, 86, 77, 65, 50, dan data ke-8 kita buat nilainya 87, data ke-9 kita buat nilainya 80, dan data ke-10 kita buat 59. Jadi ini banyak data yang kita peroleh. Misalnya kita mengetahui nilai sebuah kelas atau nilai anak-anak yang terdapat di kelas itu dengan nilai-nilai berikut. Untuk memudahkan kita untuk mengetahui berapakah nilai rata-rata dari data tersebut dengan menggunakan GeoGebra. Pertama kita akan membelok nilai-nilai dari data-data tersebut mulai dari data pertama sampai data ke-10. Setelah itu kita mengelik, di sini ada diagram batang, ada sigma untuk menentukan nilai. Jadi kita klik yang di sini dengan kita menentukan listen one and di sini sudah tertampil seperti ini. Di dalam nama ini bisa kita ganti seperti menjadi data pertama. Setelah itu kita klik OK. Jadi data kita secara otomatis sudah tersimpan seperti ini. Dengan juga kita bisa menambahkan data-data tersebut menjadi data-data yang akan kita mengetahui dengan mencari nilai rata-rata, nilai maksimum. Ini masih dalam bentuk data. Yang kita cari di sini, bagaimana kita menentukan data tersebut menjadi sebuah diagram batang dengan menggunakan GeoGebra. Sekali lagi, ini data yang awal sudah kita tulis ataupun sudah kita masukkan atau kita input. Kembali kita blok dari data pertama sampai data ke-10. Setelah itu, kita mengklik tanda yang di sebelah kiri kita itu gambar diagram batang. Saat ini kita klik dan kita menemukan ada 3 variasi yang ada kan dapat di situ. Tetapi kita menggunakan satu variasi, itu one variable annihilation. Kita klik dan kita menemukan hasil seperti ini, diagram batangnya sudah keluar. Dan kita bisa mengetahui dari data-data yang kita buat, kita sudah mengetahui berapa persen data dari kita buat. Dan untuk mempermudah kita saat ini tidak bisa melihat nilai-nilai
berapakah median yang kita dapat, berapa nilai maksimum yang kita dapat. Jadi saat ini data yang kita peroleh hanya sampai di sini. Untuk mengetahui berapa nilai rata-rata yang kita dapat, kita bisa mengklik sigma X ini. Sudah terdapat dan sudah tertampil bahwa secara matematika sudah keluar semua hasil. Banyak data yang kita olah itu data 10. Jadi benar sekali data yang kita peroleh ada 10. Medianya ada 75. Ada sigmanya nilai maksimumnya ada 90. Medianya 8,5. Ada kuartil pertamanya 750, ada kuartil keduanya 576. Jadi saat ini kita tidak tahu bahwa ini benar atau tidak, tetapi untuk membuktikannya bahwa dengan menggunakan aplikasi GeoGebra kita dapat menentukan hasil itu, maka untuk mengetahui itu atau membuktikan nilai-nilai yang dikeluar dari GeoGebra ini secara matematikanya, kita dapat membuktikannya dengan menggunakan rumus-rumus mencari median, mencari kuartil, mencari menilai maksimum. Jadi kita yakin dan kita pasti tahu ini sudah benar atau tidak. Tapi ini sudah terbukti dengan kita memasukkan seluruh rumus-rumus yang ada. Jadi untuk memudahkan kita saat ini mengetahui nilai-nilai median, berapa jumlah data, kita tidak tahu, sering sekali kita mengolah data cukup banyak, tapi kita sulit untuk mengetahui kalau menggunakan rumus. Tetapi dengan GeoGebra, kita semua dipermudah. Dan selanjutnya kita bisa mengulang kembali seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita buat down save. Kita kembali ke tahap awal, sama saja dengan tahap yang tadi. Di sini kita akan menentukan banyak data yang kita peroleh. Misalnya, data sebuah kelas itu, siswa kelas itu mendapatkan nilai 70 itu, 70 itu yang dapat, anak yang mendapatkan nilai 70 itu ada 3, terus mendapatkan nilai 85 itu ada 2, yang mendapatkan nilai 95 itu ada juga 2, dapat nilai 76 ada juga 2, dapat nilai 82 ada 3 siswa. Jadi ini data yang kita peroleh, ya. Ini data yang kita peroleh. Untuk mengetahui nilai-nilai ini juga kita perlu menggunakan seperti tahap yang selanjutnya. Ini data yang kita ketahui, untuk kita membuatnya menjadi mudah karena ini datanya masih random ataupun masih acak, untuk mempermudah dan memahami data-data tersebut. Mari kita belok. Ini kita belok nilai dengan frekuensi yang ada. Oke, selanjutnya kita klik yang di sini, yang 1/2, dan itu muncul ada juga beberapa, kita mau buat dalam bentuk tabel, dalam bentuk matriks, ada dalam bentuk void, tetapi kita buat dalam bentuk data. Maka kita klik list 1 and 2. Di sini kita buat data kedua, karena tadi data pertama. Kita klik OK, selanjutnya. Data kita otomatis sudah tersimpan. Ya, data kita otomatis tersimpan secara bagus dan secara maksimal dan mudah dipahami. Untuk mengetahui dan kita akan membuat dari data-data tersebut, kita akan membuat dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama itu kita blok nilai dan banyak frekuensi yang dapat, dan kita klik lambang diagram panah. Di sini juga ada pilihannya, ada variabel, ada 2 variabel, ada multi variabel, jadi kita buat one variabel aja. Nah, sudah mendapatkan hasil bahwa di sini sudah terlihat diagram batang.
Dan untuk mengetahui berapa nilai-nilai dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, kita pergi ke lambang di sebelah kanan ada lambang sigma X, kita klik dan langsung mengeluarkan data. Ini secara matematikanya, di sini banyak data yang diperoleh dari data tersebut ada 12, kita hitung juga ada 12, sudah terbukti, nilai medianya 80, nilai maksimumnya ada 90, nilai minimumnya ada 30. Untuk membuktikan ini, kembali seperti tadi, kita menghitungnya dengan menggunakan rumus-rumus pada sesika pada umumnya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan di media pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan GeoGebra untuk materi sesika. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan ataupun keliruan dalam pengerjaan pemanfaatan GeoGebra di aplikasi pemanfaatan GeoGebra untuk materi sesika. Selamat pagi, Om Santi Santi Om.